Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di video ini kita akan kembali membahas seputar bahasa pemrograman Python. Jadi dari video lalu kita sudah mendapatkan beberapa file ya, yakni login.py dan database.txt. Nah, di sini saya mendapatkan satu file lagi, yakni xlogin. Jadi xlogin ini adalah kopian dari login.py. Jadi di xlogin ini saya sudah menambahkan beberapa fitur, yakni mengirim pesan, membaca pesan, dan mendapatkan notifikasi ya. Jadi kalau kita run dari video lalu, cuman akan ini aja ya, misalkan Nana 123 passwordnya. Cuman begini doang ya. Jadi cuman ucapan selamat datang aja karena loginnya berhasil. Jadi validasinya sukses. Nah, kemudian di sini saya punya xlogin. Nah, ini kalau kita run, kita misalkan login dulu ya. Kita login pakai user Nana 123 Nah, di sini ada beberapa fitur, yakni kirim pesan, baca pesan, dan nanti kalau misalkan si user yang dikirimi pesan login, nanti bakalan ada sebuah notifikasi gitu. Misalkan kita kirim pesan ya, kita ketikkan kirim pesan ke siapa? Misalkan ke Bagas ya. Kirim pesan ke Bagas, kita ketikkan hai Bagas. Kemudian salam kenal. Nah, kita kirimkan pesan hai Bagas dan salam kenal ke user Bagas. Kemudian kita exit. Kita coba run lagi ya. Kita login dengan user Bagas tentunya. Passwordnya Bagas 123. Nah, di sini si Bagas punya notifikasi ya. Ada notifikasi dia punya 2 pesan dari si user Nana. Kita bisa langsung baca pesan dari si Nana dengan mengetikkan angka 2 ya. Angka 2 untuk baca pesan. Pesan siapa yang ingin Anda baca. Jadi kita ketikkan Nana, pesan dari Nana ya. Nah, ini dia pesannya. Hai Bagas, salam kenal. Nah, ini ya. Jadi ini yang akan kita buat ya. Nah, nanti akan ada satu file yang kita buat ya. Ini. Jadi dia ngebuat otomatis. RM Bagas. Kita hapus aja dulu. Kemudian kita pindahin si xloginnya ya. Loginnya ke belakang. Kemudian kita fokus ke login ya. Login.py ini. Kemudian kita bisa langsung masuk ke loginnya. Kecilin dulu untuk sekedar mereview. Jadi kita belum ada apa-apa ya di sini ya. Jadi belum kita apa-apakan. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan beberapa fitur. Yakni kita definisikan membuat function send. Function send ini dia digunakan untuk mengirimkan pesan. Dia membutuhkan satu parameter, yakni active user. Kemudian kita juga definisikan untuk read, untuk membaca pesan ya. Dia membutuhkan satu parameter lagi, yaitu active user. Kita pas juga. Kemudian kita buat juga untuk notif. Untuk notif dia membutuhkan active user juga. Active user. Kita pas dulu. Kemudian kita definisi untuk membuat teks tadi ya. Kayak misalkan Bagas tadi ya. Pesan kita buat aja kayak gini lah. Nah, di sini si pesan ini dia membutuhkan 2 parameter. Kita bisa bikin data 1 dan data 2. Untuk permulaan kita pas dulu ya. Jadi kita bikin ke ininya dulu, validasinya. Jadi di validasi ini kita bisa langsung while aja, pakai true tentunya.
kita tab di sini, kita biar agak terang dulu ya. Nah, kemudian di sini kita bakalan bikin ini ya, term color.cprint. Jadi untuk tampilan aja gitu. Satu untuk kirim pesan, kemudian kita new line. Dua untuk baca pesan, kita new line lagi, kemudian 0 untuk exit ya, cuman kayak gini doang. Kemudian warnanya kita kasih blue juga ya, kita kasih blue. Nah, kemudian di sini kita buat satu inputan ya, kita buat satu inputan. Nah, jadi di sini kita kasih kondisi. Jadi jika kikinya sama dengan 1, kita bakalan panggil send ya. Fungsi send. Fungsi sendnya belum kita bikin atau baru akan kita bikin nanti ya. Kemudian elif kalau kikinya sama dengan 2, kita bakalan panggil si read. Kita bakalan panggil si function read. Kemudian elif lagi kalau kikinya sama dengan 0, kita bakalan break. Kemudian else kita pass ya. Kayak gini doang. Dulu. Oke, kayak gini doang sih. Kita langsung masuk ke sini ya, kita langsung masuk ke function ya. Pertama kita panggil fungsi clear-nya dulu ya. Jadi fungsi clear ini dia berguna untuk membersihkan inputan-inputan atau keluaran-keluaran sebelumnya supaya layar kita menjadi bersih ya. Jadi di sini kita bisa langsung buat saja beberapa variabel yang kita butuhkan. Misalkan pesan, X pesan ini adalah sebuah tipe data list. Kemudian kita bikin kepada ya. Jadi ini adalah sebuah input. Nanti kepada siapa pesan akan dikirim. Tapi sebelumnya kita color.cprint. Jadi kita kasih ini ya, selamat datang si active usernya ya, active user, selamat datang active user. Ini kirim pesan, silahkan kirim pesan. Kemudian kasih warnanya blue. Kita balik ke inputan kita. Nah, kemudian di sini kita bakalan, karena ini kirim pesan, maka ini akan ditanyakan pesan akan dikirim ke kemana ya. Kirim pesan ke siapa gitu. Nah, ini warnanya kasih aja blue. Kita kasih blue juga. Kemudian kita bikin satu buah variabel lagi ya. Satu buah variabel lagi untuk file kita ya. Kita bikin file.txt ya. Untuk file txt kita yaitu dari si function pesan tadi. Nah, tentu saja function pesannya belum kita buat atau baru akan kita buat. Kita kasihkan aktif user untuk data 1, kita aktifkan, kita masukkan kepada untuk data 2-nya. Kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu si aktif si pesannya ini ya. Nah, di sini kita bakalan bikin beberapa
atau kita akan membandingkan antara data 1 dengan data 2 ya. Nilai dari data 1 dengan data 2. Nanti kita akan membuat satu buah file txt yang akan menampung data dari si usernya gitu, dari data si user yang mengirim pesan, yang dikirimi pesan. Jadi nanti datanya itu barengan gitu. Jadi nanti dia bisa saling berbagi data. Nah, di sini kita misalkan x data, bikin satu variabel ya, beberapa variabel yang kita butuhkan. Kita kasih 0, x data 2, kita kasih 0 juga. Kemudian kita pakai result ya. Nanti yang bakalan kita return. Nah, kemudian kita bikin satu list data ya. Nah, list data ini dia akan menampung data 1 dan data 2. Data 2. Kemudian kita bisa langsung looping saja for i in list data ya. List data, kemudian kita looping lagi for j in i ya. For j in i. Nah, di sini kita kasih kondisi. Jadi misalkan i-nya itu sama dengan list data indeks ke 0, ini bakalan x data 1 ya. X data 1 plus sama dengan c-nya. Jadi kita bakalan astagfirullahaladzim. Jadi ini kan, jadi data 1 ini dia adalah sebuah string dari active user. Misalkan dia Nana ya. Jadi Nana ini bakalan diambil karakternya, kemudian diubah menjadi nilai ASCII. Nah, kemudian nilai ASCII-nya bakalan ditambahin ke x data 1 gitu ya. Kemudian dijumlahin, kemudian nilainya berapa. Nanti kita bakalan bandingin gedean mana nih data 1 dengan data 2. Nah, kemudian kita bikin satu file dari dua data ini. Pokoknya itulah, paham lah ya. Else kemudian x data 2 plus sama dengan, kita samain, kita j juga ya. Nah, kemudian di sini if x data 1, kalau x data 1 lebih besar dari x data 2, maka result sama dengan data 1 ditambah data 2 ditambah ini ya, string.txt. Else data 2. Jadi ini cuman dibalik aja, data 1 kemudian ditambah dengan string.txt. Itu doang sih. Kemudian kita return ya. Kemudian kita return si result. Oke, kemudian kita bisa kembali ke function send kita. Nah, kemudian kita bisa langsung while aja ya. Kita bisa langsung while kemudian true. Nah, di sini kita bakalan ini dulu ya, kita kasih sambutan dulu, color si print. Nah, di sini kita bakalan bikin pesan akan dikirim ke siapa gitu. Jadi biar kita nggak bingung nanti ya. Pesan dikirim ke siapa, kepada ya, kepada ininya kasih red. Jadi pesannya bakalan dikirim ke siapa gitu. Kemudian kita looping juga for i
siapa ini, si X pesannya. X pesannya kalau masih kosong nanti nggak bakalan ditampilin. Nah, nanti pesannya ini bakalan kita append ke sini. Jadi kita bakalan bikin satu variabel lagi nanti, kemudian variabel tersebut kita append ke sini. Nanti pesannya bakalan ditampilin satu persatu dari sini ya, dari X pesan. Jadi kita di sini bisa X pesan. Jadi kita looping ya. Kemudian kita langsung print aja si i-nya ya. Kita bisa langsung print aja si i-nya. Kemudian kita bikin pesan ya. Pesan X lah ya. Kita pesan X, kemudian ini adalah sebuah input user ya. Sebuah input user. Gini aja ya. Ini aja ya. Ini aja, kemudian ini kita kasih active user, kemudian warnanya yellow biar beda dari yang tadi ya. Kemudian kita bisa bikin si X pesan yang kita append. Yang kita append adalah pesan X. Ini doang. Kemudian kita bikin satu jadi kalau misalkan ini kan bakalan diulangin terus nih, kita bakalan masuk ke looping forever-nya ya. Nah, kita bikin satu kondisi yang mana kita bisa keluar dari loopingnya gitu ya. Jadi misalkan pesan X. Jadi misalkan pesan X-nya itu sama dengan string kosong, atau pesan X-nya itu sama dengan exit, kita bisa langsung break ya. Kita bisa langsung break. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung with open. Kemudian kita panggil si filenya ya, file.txt-nya. Kemudian karena ini adalah mengirim pesan, kita kasih modenya untuk menulis ya, append ya. Kita aliaskan jadi tulis misalkan. Jadi tulis. Pas pesan dikirim ke sini. Pesan dikirim ke active user. Pesan dikirim ke sini. Kemudian kita ketik ya. Ketik exit untuk keluar. Nah, kita tulis dot write. Jadi kita bisa langsung tulis aja. Kemudian yang kita tulis adalah si active usernya ya. Jadi kita bakalan tulis ke active usernya ya. Jadi active usernya bakalan kita tulis di sini. Active user, tentu saja kita butuh si pesannya ya. Jadi pesan X-nya kita tulis juga ke file kita. Kemudian ini bakalan dikirim ke kepada siapa gitu, pesannya bakalan dikirim gitu. Kemudian kita bisa langsung clear aja ya. Kita bisa langsung panggil clear di sini. Udah seperti ini doang sih. Udah gini doang. Kemudian dulu barangkali ada yang typo, soalnya kebiasaan dengan typo. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke function read-nya ya. Jadi di function read ini kita bakalan ngebaca pesan yang dikirim gitu ya. Nah, kita bisa panggil fungsi clear-nya dulu. Biasa ini untuk membersihkan ya. Kemudian kita term color untuk menyambut usernya ya. Selamat datang
Ini kasih active user ya, kasih active user. Kemudian di sini kita kasih format. Kemudian jangan lupa warnanya blue. Nah, kemudian di sini kita bikin satu buah variabel juga kepada yang terhormat gitu. Ini adalah sebuah input. Jadi ini bakalan ditanyain pesan siapa yang ingin kita baca ya. Pesan siapa yang ingin dibaca. Baca pesan siapa. Kita kasih blue juga ya. Kemudian kita panggil pesan txt. Ini membutuhkan dua parameter ya, active user, kemudian kita kasih juga kepada ya. Gini doang, kemudian kita langsung with open. Kita buka ya, kita buka file kita, ini kasih pesan ya, pesan txt. Kemudian ini kita kasih read ya, untuk ngebaca. Kita aliaskan jadi baca ya, kita aliaskan jadi baca. Kemudian di sini kita bisa langsung for line in baca. Kemudian kita buat beberapa variabel, yaitu pesan x, kemudian user, kemudian kita split ya si len-nya, len split, kemudian separatornya kita kasih koma ya. Nah, kemudian kita bisa langsung drum color dot cprint ini kita kasih user ya, berarti kita kasih user di sini. Pesannya adalah pesan x, kita kasih warnanya red ya, kita kasih warnanya blue. Plus kemudian true. Ntar dulu, ini bakalan keluarannya bakalan kita kasih ini backslash n, kemudian kita kasih n di sini. Udah kayak sepertinya sudah teman-teman. Kemudian kita kasih input ya di sini ya. Kita kasih input kayak gini doang, kemudian kita langsung clear biar bersih. Sebenarnya kayak gini doang yang bakalan kita buat ya. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Kita kasih backslash n. Tunggu bentar teman-teman, barangkali ada yang salah. Udah kayak gini doang, kita save, kita run. Udah penuh, bentar cabut dulu. Kita kemudian langsung registrasi ya. Kita masuk sebagai user Nana 123. Nah, di sini udah kita bisa langsung kirim pesan
atau baca pesan. Kita coba kirim pesan ya. Kita coba kirim pesan, mengetikkan angka 1 ya. Kalian sih buru-buru aja. Jadi di sini kita belum kasih ini, bro. Aktif user. Kemudian di sini juga aktif user. Kok nyalain orang? Oke, teman-teman, maafin. Kita login kembali. Nana 123. Oke, kita kirim pesan. Kita kirim pesan ke Bagas ya, misalkan Bagas. Kemudian pesan dikirim ke Bagas, ketik exit untuk keluar ya. Kita kirim misalkan, hai Bagas, salam kenal ya. Nah, kayak gini ya. Kayak gini doang, kita bisa langsung logout, kemudian kita jalankan lagi, atau kita run kembali, kita login tentunya dengan user yang berbeda, yaitu user Bagas yang tadi kita kirimin pesan. Kemudian passwordnya Bagas 123. Nah, kita coba baca ya. Nana. Nah, ini dia. User Nana ngirim pesan, pesannya hai Bagas. User Nana juga ngirim pesan, pesannya salam kenal ya. Jadi gitu ya teman-teman. Tapi di sini kita belum bikin notifikasinya. Jadi kalau si Bagas ngirim balik ke si Nana nggak dapat notifikasi. Kayak si Nana tadi ngirim ke Bagas, ini nggak ada notifikasi apapun. Jadi di video selanjutnya kita bakalan bikin notifikasinya ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Di video selanjutnya kita bikin notifikasinya ya, supaya lebih hidup aplikasi kita. Mungkin hanya ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.